Itu lantai di mana dia dulu kerjanya, dan kamu pasti tahu ada komputer yang kedip-kedip layarnya. Nah, iya Pak, saya ngecek kan. Belum selesai saya bicara, Pak Alwi langsung memotong. Vivi, kan gue udah bilang waktu itu biarin aja. Kalau dilarang itu pasti ada alasannya. Lo itu sama kayak anak yang sebelum lo ini, ucap Pak Alwi. Iya, sebelum kamu ada juga, tapi ya sama kayak kamu, ngeyel. Sekarang sudah jelas, siapa sosok sebenarnya yang saya lihat itu. Ingat kan, kalau saya bilang tentang sikap aneh salah satu penjaga yang bernama Adam. Jadi tersiar kabar kalau penyebab sosok ini bunuh diri adalah masalah percintaannya dengan si Adam ini. Si Adam ini selalu nolak kalau dapat bagian jaga di dalam. Dia maunya selalu di depan atau enggak di belakang. Nah, lah, apa alasannya? Kita semua cuma berpegang sama gosip aja yang belum tentu benar atau enggak. Tapi dilihat dari sikapnya itu, ya bisa mungkin juga sih. Masalah ini juga terus ditutup rapat sama Pak Aldo dan penjaga malam lainnya. Mereka nggak mau karyawan di kantor itu ketakutan setelah tahu cerita ini. Pak Aldo menanyakan ke saya ingin lanjut atau tidak. Saya sempat berpikir dulu, tapi nggak lama karena saya butuh biaya. Sekian kisah yang dialami oleh Alfi. Ini hanya baru awal saja dan kejadiannya pun baru seminggu yang lalu. Hari ini adalah hari pertama saya kembali masuk kantor. Sejujurnya, saya butuh kekuatan mental yang kuat untuk bisa kembali ke sini setelah kejadian waktu itu. Emak dan adik saya lah alasan kenapa saya kembali. Awal mula masuk, saya harus melapor dahulu kepada Pak Aldo. Feeling saya mengatakan kalau Pak Aldo sepertinya akan mengembalikan jam kerja saya ke pagi. Siang Pak. Loh, Alfi, masuk. Sudah baik kan? Sudah Pak, Alhamdulillah. Yakin? Iya Pak, saya yakin. Syukurlah, saya tidak akan memecat kamu, Vi. Tapi saya akan kembaliin jam kerja kamu. Ternyata feeling saya benar. Pak, kalau boleh milih, saya ingin tetap jaga di jam malam agar saya bisa bantu-bantu emak di rumah saat pagi. Tapi kalau memang itu sudah keputusan tetap Pak Aldo, saya akan terima Pak. Pak Aldo diam sejenak, matanya tajam memandang saya. Vi, setiap keputusan yang saya ambil ada resikonya. Entah buat saya, kamu, ataupun perusahaan ini. Biar saya pikirkan dulu ya. Besok akan saya kabari via WA. Baik Pak, terima kasih. Saya pun kembali pulang ke rumah. Lumayan dapat istirahat 1 hari lagi. Saya pun tahu resiko yang akan saya terima nanti dengan ikut jaga malam. Tapi keluarga saya lebih penting dibandingkan diri saya sendiri. Adik, emak, mereka butuh makan. Selama 2 hari ini saya hanya di rumah membantu-bantu emak berdagang di depan rumah. Pak Aldo belum juga mengabari saya sama sekali. Tiap jam saya selalu mengecek handphone, namun nihil dengan pesan. Tong, gimana gawean lo? Kagak dipecat kan? Kagak mak, tenang baik kenapa? Saya hanya bisa ambil sisi positif dari semuanya. Entah kebetulan atau tidak, semenjak kejadian itu kesehatan emak saya sedikit menurun. Mungkin terlalu memikirkan apa yang saya alami kemarin. Hari sudah memasuki hari ketiga. Saya selalu bangun pagi pukul 5 untuk sholat subuh dan membantu emak menyiapkan dagangannya. Pak Aldo, entahlah, sampai saat ini belum juga ada pesan darinya. Entah kenapa saya jadi khawatir. Jam 2 siang tidak ada juga pesan dari Pak Aldo. Apa dia sudah menimbang untuk memecat saya? Saya beranikan diri untuk menelponnya. Halo Vi. Alhamdulillah diangkat. Halo Pak Aldo, maaf saya mengganggu waktu Bapak. Gak apa-apa Vi, saya baru saja mau WA kamu. Wah kebetulan banget ya Pak. Iya, saya mau kabarin.
Setelah berbincang dengan Pak Alwi dan minta pendapatnya, kamu boleh lanjut untuk jaga malam, Vi. Alhamdulillah, syukurlah. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasihlah sama Pak Alwi yang sudah ngeyakinin saya, Vi. Baik, Pak. Mulai besok saya akan masuk ya, Pak. Oke, Vi. Pak Alwi, terima kasih banyak. Entah kenapa saya merasa seperti hidup kembali. Saya senang. Satu-satunya mata pencarian tidak hilang. Saya hanya ingin pesan. Bersyukurlah dengan apa yang kalian miliki sekarang. Pekerjaan, keluarga, kendaraan. Di luar sana banyak yang tidak seberuntung kita. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Saya bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Tiba-tiba emak datang ke kamar. Tong, jangan lupa lu doa ye. Emak doain supaya rezeki lu lancar. Kalau ada apa-apa, kudu tetap kuat ya, Tong. Iya, Mak, doain yang baik-baik aja buat Alfi. Iya, sholat lu jangan lupa. Iya, Mak. Saya tipe orang yang nurut sama emak. Semenjak kepergian Bebe, saya bersumpah buat jaga emak dan adik saya. Saya meluncur ke kantor. Excited tapi ada sedikit deg-degan juga. Sampai di kantor, saya langsung menghadap Pak Aldo dulu. Laporan kalau saya udah siap buat lanjut kerja lagi. Belum sampai ruang kantornya, ternyata Pak Aldo ada di depan kantor. Sore, Pak. Vi. Iya, sore. Gimana? Udah siap jaga malam lagi? Udah, Pak. Lahir dan batin saya siap. Kenapa saya berasa jadi kayak mau uka-uka ya? Setelah itu saya meluncur ke ruang ganti. Ternyata udah ada Pak Alwi di sana. Loh, Vi, udah sehat loh? Udah dong, Pak. Mudah-mudahan. Siap jaga malam lagi. Mental gimana? Insya Allah kuat, Pak. Jujur saja saya nggak yakin sebenarnya. Saya nggak tahu apa yang akan nanti terjadi. Saya juga nggak tahu apa yang akan saya lihat nanti. Yang di pikiran saya cuma, kalau ketemu yang aneh-aneh lihat nanti aja deh. Tapi saya niatin, kalau ketemu harus kuat. Setelah mendapat pengarahan dari Pak Aldo, kita langsung menuju pos jaga masing-masing. Kalian tahu, sialnya, saya langsung dapat kagak di dalam. Ya, di depan lift. Nyali, cukup ciut. Tapi mau gimana lagi? Saya tolak pun bisa kena marah oleh Pak Aldo. Terpaksa saya turuti. Untung saja teman jaga saya nggak berubah. Masih sama Pak Alwi yang menurut saya cukup bisa menenangkan. Ini adalah hari ke-7 saya setelah kembali masuk ke kantor. Percaya atau tidak, selama seminggu itu saya sama sekali tidak mendapatkan gangguan. Cukup aneh memang. Tapi bukan berarti saya jadi santai. Mungkin saja mereka lagi gak mood buat gangguin kan. Atau menyepelekan saya karena penakut. Jadi buang-buang energi mereka saja nakutin saya. Mungkin. Hari ke-8 pun begitu. Gak ada gangguan sama sekali. Ini aneh. Saya coba bertanya kepada Pak Alwi. Pak, ini udah hari ke-8 sejak saya masuk lagi. Kok tumben gak ada yang ganggu ya? Lo itu VIP atau gimana? Ya kalau gak diganggu syukurlah. Ngapain jadi kayak nantang gitu? Saya diam. Benar-benar terdiam saat itu. Kenapa? Ada kata-kata dari Pak Alwi yang buat saya langsung kepikiran. Nantang. Mungkin apa kata Pak Alwi benar. Kata-kata saya tadi terkesan menantang. Selama berjaga pun saya terus kepikiran dengan kata-kata itu. Dan ternyata itu benar adanya. Mungkin mereka mendengar kata-kata saya itu. Mungkin mereka merasa tertantang oleh kata-kata saya. 2 hari berikutnya cukup berat, sangat berat. Hari ini saya berjaga di dalam. Pikiran itu sudah tidak lagi berjalan-jalan di otak saya. Pak, jam 8 mau muter nggak?
Wih, semangat kali. Nantilah jam 9, Vi. Bosen saya, Pak. Mau jalan-jalan. Ya udah, lu duluan aja. Nanti gua nyusul. Akhirnya saya pun berjalan duluan. Seperti biasa, lantai per lantai harus saya cek setiap ruangannya. Dan ini tumben, kenapa saya berani untuk sendirian ke atas. Rasanya ketakutan di dalam badan saya mulai hilang. Lantai 1 sampai lantai 6 tidak ada apa-apa. Semua berjalan lancar. Layaknya manusia, bila sudah merasa dalam zona nyamannya, akan lupa dengan apa yang pernah terjadi. Di lantai 7 gelap. Lantai ini sudah dalam perbaikan selama 1 minggu, jadi dalam keadaan kosong juga. Pintu lift terbuka. Saya arahkan senter ke kanan dan ke kiri. Sepertinya lantai ini nggak harus saya periksa. Saya pencet tombol tutup pintu liftnya. Belum pintu lift tertutup rapat, ada suara yang berasal dari luar lift. Duk, duk, duk. Saya kaget. Saya langsung cepat memencet tombol buka pintu liftnya. Suara apa itu? Kayak ada orang yang lari. Dalam pikiran saya pun menoleh keluar. Dengan senter saya kembali mengarahkan ke kanan dan ke kiri. Di situ saya dalam keadaan ragu, apa harus saya periksa? Tapi saya takut, sangat takut. Kalau nggak saya periksa, takutnya ada orang di sini karena suara itu seperti langkah kaki orang. Bismillah, saya bisa, saya berani. Saya langsung keluar dari lift. Saya menuju lorong di lantai tersebut dengan keadaan sedikit gemetar, tapi saya paksakan. Perlahan saya berjalan. Senter saya arahkan ke setiap sudut yang gelap. Sial, merinding. Jantung saya rasanya berdegup sangat kencang. Oi, siapa tadi yang lari? Saya coba memecahkan hingga berharap ada yang menjawab, namun ternyata nihil. Brengsek. Saya tidak peduli. Saya menuju ke lift. Cahaya dari dalam lift sangat terang. Belum sampai situ, ada sesuatu. Saya berhenti. Ada bayangan orang. Bayangan itu berasal dari dalam lift, seakan ada yang sedang berdiri di dalamnya. Pak Alwi, saya coba memanggil. Tidak ada jawaban. Pikiran saya sudah mulai buyar. Saya berjalan perlahan menuju lift. Pak, gak lucu ya Pak? Badan mulai bergetar hebat. Saat itu saya merasakan merinding yang luar biasa. Hening, jantung berdegup makin kencang. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Kembali suara orang berlari dari arah belakang. Saya langsung menoleh. Tidak ada apa-apa. Brengsek. Saya kembali menoleh ke arah lift. Bayangan itu sudah tidak ada lagi. Tanpa basa-basi, saya langsung berlari masuk ke dalam lift dan menuju ke lantai dasar. Nafas saya sudah berat, capek rasanya. Ini baru permulaan, ini baru perkenalan kembali. Hari ini Pak Aldo memperkenalkan seorang penjaga baru. Saya nggak tahu kenapa Pak Aldo langsung meminta untuk jaga malam. Biasanya ada proses seperti seleksi dulu. Kita sebut saja namanya Usman. Selama saya jaga pagi, saya tidak pernah kenal atau melihat si Usman ini. Kelihatannya masih muda, mungkin masih seumuran dengan saya, tapi dia udah kelihatan sangat akrab dengan Pak Aldo. Usman datang untuk menggantikan salah satu penjaga malam di sini. Saya nggak mau sebutkan namanya karena belum meminta izin untuk dimasukkan ke cerita ini, walaupun pakai nama samaran. Pak Ruri akan jadi partnernya dan mereka berdua akan langsung berjaga di dalam kantor. Saya dan Pak Alwi akan berjaga di pos depan, tempat favorit saya. Oh ya, kejadian yang semalam itu tidak saya teruskan karena malam itu juga saya pamit dengan Pak Alwi setelah mengalami hal-hal aneh itu. Untung mereka semua bisa ngerti. Jam menunjukkan pukul 11 malam, saya belum mendengar ada hal aneh dari dalam kantor. Batin saya berkata, mungkin masih baru. Jadi belum waktunya kena usil. Seperti biasa saat jaga malam,
Saya dan Pak Alwi bergantian tidur agar tetap bisa pantau keadaan. Kali ini Pak Alwi yang tidur duluan. Saya maklumi karena umur beliau yang sudah nggak muda lagi. "Vi, gue duluan. Lu jaga yang bener, jangan ikut tidur juga." "Iya Pak, aman. Nanti jam 1 saya bangun ini." Gak ada jawaban dari Pak Alwi. Saya lihat, ternyata sudah tidur. Cepetnya agak gini. Selama Pak Alwi tidur, gangguan yang saya alami cukup ringan. Kayak lemparan batu ke kaca, suara cekikikan cewek, sampai lemparan pasir. Saya cuek, selama dia nggak nunjukin wujudnya saja. Yang aneh itu ya lemparan pasir. Saya di dalam pos yang tertutup, pintu pun saya tutup juga. Tapi saya benar-benar ngerasa ada yang lempar pasir ke arah kepala saya. Masa pasirnya tembus? Tetap coba stay cool aja. Tiba-tiba hati berbunyi. "Monitor Vi." "Iya bang, ada apa?" "Di sini bau busuk banget Vi." "Hah? Bau busuk gimana bang?" Balasan terputus. Suara itu dari pos jaga belakang, yang emang cukup sering diganggu di sana, tapi nggak se-ekstrim di dalam kantor. "Bang," tetap nggak ada jawaban. "Oi bang," masih nihil. Ya sudahlah, saya cuekin aja. Mungkin mereka lanjut nonton TV. 5 menit kemudian hati saya kembali berbunyi. "Vi, gue diisengin kayaknya."